Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan Putri. Yang saya hormati Ibu Guru SMA Negeri 1 Rembang. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di Allah. Amin. Ibu-ibu, ini kebetulan ibu-ibu semua, saya mengucapkan terima kasih banyak. Ibu-ibu sudah berkenan untuk hadir di ruang multimedia untuk mengikuti kegiatan pendampingan. Ini saya katakan kegiatan pendampingan. Saya di sini bukan ingin menggurui atau istilahnya mengajari. Saya hanya ingin berbagi sedikit, walaupun di slide itu banyak, tapi hanya ingin berbagi terkait dengan budaya positif. Begitu, ibu-ibu. Langsung saja saya mulai. Jadi kegiatan hari ini judulnya adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini nanti yang akan kita bahas bersama meliputi yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin ibu-ibu sudah tidak asing dengan kalimat-kalimat seperti ini, atau mungkin ada yang asing dari ini yang segitiga restitusi. Kalau yang lain mungkin sudah. Sudah Belum. Nanti dijelaskan insya Allah jadi tahu. Siap Ibu. Kita belajar bersama Ibu. Yang pertama dulu yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau kita mengacu pada kurikulum Merdeka yang sedang kita jalankan sampai hari ini, pembelajaran kita itu difokuskan pada pembelajaran berdiferensiasi. Di sini berarti menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau murid. Tujuannya adalah nantinya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin tidak asing dengan kata pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin sempat waktu liburan kemarin kita sudah belajar pembelajaran berdiferensiasi dengan Ibu Mustina kalau tidak salah. Di situ ada istilah diferensiasi konten, proses, dan produk, begitu Kalau kita mengacu kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, itu kan sebetulnya kurikulum Merdeka itu kan arahnya kepada filosofi KHD, begitu Di situ ada istilah berhamba pada murid. Mungkin kalau dengar kata berhamba itu kan kesannya bagaimana Bu-ibu Di sini bukan berarti kita menghamba dengan murid, berarti kita nurut, begitu bukan, tapi kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Di sini ada istilah menuntun dan menuntut. Sejauh ini menurut saya kalau ibu-ibu ketika mengajar itu lebih kepada menuntut atau menuntut? Pengalaman saya ibu-ibu saya sedikit berbagi pengalaman. Jadi dulu waktu awal-awal saya ngajar itu saya lebih kepada istilah menuntut. Kalau diibaratkan kita sering mengibaratkan anak itu seperti kertas kosong begitu Kalau menuntut itu kan kertas kosong. Berarti yang menggambar siapa? Untuk yang mengisi kertas kosong itu siapa? Berarti kan kita. Itu menuntut. Kalau di situ berarti anak kesannya seperti dipaksakan Anak memang kan kita pengennya anak seperti ini begitu kan? Iya, tapi kalau anaknya nggak mau, apa kita harus memaksa? Kan kita tetap harus melihat anak kepengennya apa sih kan begitu. Nah, kalau menuntun ini sama dengan kertas kosong, tapi itu sudah ada isinya, yaitu coretan-coretan halus.
atau garis-garis halus. Nah, tugas kita adalah bagaimana menebalkan garis-garis halus tersebut atau coretan-coretan halus tersebut begitu. Sehingga anak itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dengan arahan dari kita sebagai guru atau pendidik. Begitu kurang lebih nggih. Jadi di sini yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi itu seperti itu. Jadi makanya pentingnya sebelum kegiatan pembelajaran itu kita melaksanakan asesmen diagnostik. Di situ kemarin Bu Mistina kalau tidak salah sempat menyampaikan ada istilah asesmen non kognitif dan asesmen kognitif. Untuk non kognitif sendiri kita bisa menanyakan misalnya terkait dengan gaya belajar begitu. Sehingga nanti ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita bisa menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Kita bisa menerapkan metode yang tepat untuk siswa itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya. Lanjut ya. Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, miskonsepsi. Jadi selama ini ya, saya pribadi itu selalu menganggap bahwa guru itu yang mengontrol murid. Sama atau tidak, ibu-ibu dan sewu? Sama ya. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi setiap penguatan positif itu pasti efektif dan bermanfaat. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kalau siswa salah itu kita lebih banyak, saya bicara saya saja. Saya kadang lebih membuat siswa itu kayak merasa bersalah. Siswa tidak diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya, untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Jadi lebih kepada kalau misalnya datang terlambat, ya sudah push up atau apa gitu ya, atau misalnya menyanyi begitu. Kalau seperti itu ya Bapak, ibu-ibu sewu. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sama nama Bapak? Nah, bagaimana mengubah miskonsepsi ini supaya kesannya kita tidak seperti yang tadi digambarkan, kita menggunakan pendekatan teori kontrol. Kalau kemarin kita sempat menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama, kita sekarang mulai mengubah untuk menggunakan pendekatan teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mulai melakukan pendekatan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya saya langsung baca ke yang terakhir saja. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau misalnya di sini misal anak kan terkadang kita ketika mengajar kepengen anak, ayo siapa yang bisa menjawab kan begitu ibu. Terus kalau misalnya tidak ada yang ngacung gitu atau mengangkat tangan gitu, maaf, itu biasanya lebih kita suka menawarkan lagi, ayo yang mau nanti saya kasih apa begitu kan, seperti itu. Nah, sekarang mulai menggunakan istilahnya pendekatan teori kontrol, kita bisa mengubah suatu bujukan itu menjadi apa, misalnya diganti dengan istilahnya kayak memberikan kesempatan pada anak, menawarkan lagi seperti itu, berkolaborasi ininya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Terus yang untuk teori kontrolnya model berpikir menang. Jadi sekarang mulai ditanamkan ke anak bahwa tidak ada menang dan kalah. Jadi kalau dalam setiap kompetensi atau kompetisi sekarang sudah tidak ada lagi istilah menang atau kalah, tapi semuanya dianggap sebagai pemenang. Begitu ibu-ibu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Lanjut ya.
dari pendekatan tersebut kita nanti arahnya kepada disiplin positif. Oke. Saya boleh tanya dulu Ibu-ibu, kalau mendengar kata disiplin yang melekat di pikiran ibu-ibu atau yang terngiang, kira-kira apa arti disiplin begitu? Maknanya apa disiplin? Mungkin Bu Eka, kalau mendengar disiplin itu berarti seperti apa, maknanya apa gitu? Menempati sesuai dengan yang dilakukan. Oke, menepati sesuai yang diberlakukan. Atau Istilah singkatnya tertib. Kalau saya Teratur. tertib, teratur, kepatuhan. Bu Warsi tadi sempat mengacungkan, mengatakan maaf. Disiplin itu berkaitan dengan peraturan yang harus ditaati sesuai dengan aturan-aturan yang ada, aturan yang ada. Ya, ini ada istilah peraturan yang harus ditaati. Tadi Mbak Yana juga sama, nggih? Teratur. Bu Eka tadi menaati, sama nggih? Peraturan yang harus ditaati. Iya, kalau seperti itu aturan yang harus ditaati, di situ jadi ada kesan seperti memaksa, nggih? Nggih. Nah, kalau menurut KHD yang mengambil dari Dian Kosan ya, disiplin itu artinya belajar. Belajar. Jadi di sini ada istilah disiplin positif adalah pemahaman motivasi intrinsik kepada murid untuk menjadi orang yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini kalau kita melihat disiplin positif, arti kata disiplin di sini tidak ada kesan pemaksaan, gitu. Betul Ibu-ibu? Iya. Ya, karena di sini anak diminta untuk bisa menghargai dirinya sendiri. Seperti itu. Sesuai dengan yang mereka inginkan, sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini tidak ada istilah, mereka tidak terpengaruh dengan hukuman atau hadiah. Nah, itu nanti yang diharapkan ketika kita menerapkan disiplin positif kepada siswa itu seperti itu. Karena sejauh ini saya pribadi kadang juga kepada anak saya gitu, misal ayo hafalan, nanti ibu kasih apa gitu, nanti ibu kasih Kinder Joy gitu. Itu kan terkesan pemaksaan. Nah, kita mulai menumbuhkan bagaimana caranya supaya siswa termotivasi untuk misalnya menghafal tanpa ada istilah reward begitu. Seperti itu, Bu-ibu. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik begitu. Seperti itu, Ya, apa saja nilai-nilai kebajikan universal itu yang ada dalam disiplin positif? Yang ada dalam profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan itu meliputi, mungkin sudah hafal ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Tapi berbeda lagi dengan yang disampaikan oleh primary years program. Itu ada toleransi. Sebetulnya kalau kita melihat antara PYP dengan 9 pilar itu sebetulnya mengacunya nanti kepada profil pelajar Pancasila. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Begitu. Lanjut Nah, Bapak Ibu, setiap manusia memiliki kebutuhan dasar, Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan
dalam rangka agar seluruh tindakan yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia ada kasih sayang, kekuasaan, kemudian bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Ini sama dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan ini juga dimiliki oleh murid juga membutuhkan kebutuhan seperti ini, ibu-ibu. Murid juga membutuhkan, mereka juga butuh kasih sayang, butuh kekuasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Makanya ketika misalnya ketika murid melakukan sebuah kesalahan yang tadinya misalnya saya langsung menjudge, memberikan label begitu ya. Di sini mungkin juga ada siswa yang seperti itu melakukan berulang-ulang kesalahan. Sebetulnya mereka itu membutuhkan dari kelima hal tersebut. Mereka membutuhkan yang kasih sayang. Kenapa mereka kok melakukan kesalahan berulang-ulang? Tapi terkadang saya sendiri tidak sampai ke situ, begitu. Kadang karena sudah dijudge atau dilabeli, oh si ini begini gitu. Jadi terkadang kita lebih kepada oh iya, tidak berusaha untuk melakukan pendekatan personal begitu, mencari tahu apa sih penyebabnya begitu. Seperti itu. Begitu Ibu. Lanjut. Nah, jadi motivasi perilaku manusia ini ada dua, ada intrinsik dan intrinsik. Nah ini yang tadi sudah sempat dibahas, motivasi intrinsik. Ya, jadi anak atau kita atau murid begitu ya, memiliki motivasi intrinsik dan intrinsik. Mungkin di sini ibu-ibu juga ketika melakukan sesuatu juga terkadang pengen mendapatkan imbalan atau penghargaan, betul atau tidak? Atau salah saya ya? Ya, nah sama dengan murid kita ibu-ibu mereka melakukan tindakan atau melakukan sesuatu biasanya mereka juga mengharapkan sebuah imbalan. Nah, mulai sekarang bagaimana caranya kita menanamkan kepada anak supaya timbul motivasi intrinsik dalam diri siswa. Jadi anak tidak hanya sekedar melakukan ini untuk mendapatkan reward seperti itu. Jadi ada istilahnya mereka itu bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu ya, misal contohnya begini di kelas begitu, guru memberikan materi kemudian memberikan soal, kemudian anak ada yang langsung maju ke depan begitu kan ya, itu diharapkan anak ketika maju ke depan itu bukan karena dorongan nanti bapak ibu kasih reward, bukan seperti itu, tapi lebih kepada oh ya saya bisa mengerjakan, menghargai dirinya sendiri begitu, bukan hanya karena reward seperti itu, begitu ya. Nah lanjut, sampai sini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu dan saya? Oke. Ini ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bedanya di mana Nah, untuk mengetahui ini, saya minta tolong kepada ibu-ibu untuk bisa menjawab yang ada di depan. Kelihatan Iva kurang menguasai pelajaran matematika.
Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Mungkin ada yang pernah seperti ini, ibu-ibu? Mudah-mudahan tidak ada, ya? Okay. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Bagaimana ibu-ibu? Apakah ibu-ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Alasannya nopo? Monggo. Karena mempermalukan itu di depan umum. Oke, karena mempermalukan di depan umum. Ada lagi? Itu cuma itu. Nah, pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, baik. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, ini hukuman itu kalau kita analisis, yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ketidakadilan, itu mohon maaf, itu kurang, korban mendapatkan ketidakadilan dan murid akan tersakiti. Kalau kita simpulkan, itu akan membentuk identitas murid yang gagal dengan kita memberikan sebuah hukuman. Berbeda ketika kita memberikan sebuah konsekuensi atau restitusi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Biasanya kita kalau ada aturan, ada konsekuensinya, ya. Kalau ini kan yang tadi kasusnya Iva itu kan tidak ada dalam aturan, tapi langsung diberikan hukuman. Biasanya kalau konsekuensi ada kesepakatan dulu, Kemudian, namun konsekuensi ini juga terkadang tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian korban bisa diabaikan dan anak terkadang juga tidak nyaman. Jadi misalnya kita sudah membuat kesepakatan gitu, ini ada konsekuensinya gitu ya. Kemudian anak melakukan, terkadang juga anak tidak nyaman. Kemudian untuk restitusi, di sini restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, anak mendapatkan penguatan. Itu yang istilahnya adalah restitusi. Di sini menghasilkan anak nanti menjadi anak yang sukses seperti itu. Untuk lebih jelasnya saya ini lagi, Nah, kita lihat di sini. Ini monggo. Nah, ini bisa kita lihat, ibu-ibu. Untuk hukuman kita lihat ada perilaku pasif, agresif, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi murid kalau ada hukuman itu murid merasa takut gitu ya, jadinya nggak nyaman gitu. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Dan ini adalah contohnya, contoh daripada kata-kata hukuman. Peraturannya adalah apa, kamu harus seperti ini
mulai sekarang kalau bisa kita hindari gitu. Nah, kemudian untuk konsekuensi di sini kalau kita lihat kalimatnya itu ada apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya gitu. Ini sebetulnya hampir sama dengan kalau kita lihat itu mirip sama restitusi gitu, ibu-ibu gitu. Konsekuensi dan restitusi. Tetapi di sini kalau restitusi, murid itu diajak untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya. Jadi ketika murid salah, itu murid diberi apa ya istilahnya kayak semacam murid itu mau, kamu sudah berbuat salah, terus kamu yakin nggak dengan kesalahan kamu, kemudian ada nggak dalam kesepakatan itu, terus apa yang akan kamu lakukan gitu. Jadi memberikan, kalau dalam segitiga nanti akan kita bahas, itu ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan seperti itu. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi seperti itu. Jadi kalau di situ restitusi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kalau di hukuman kan langsung gitu, kamu salah, kamu harus ini. Kalau di sini tidak, kalau di restitusi, jadi anak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Itu. Apa yang kamu yakini untuk menyelesaikan permasalahan ini? Gitu. Apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Untuk menyelesaikan permasalahan ini. Gitu. Jadi tidak langsung, oh kamu salah, kamu ini. Gitu. Mungkin kalau zaman dulu, Bapak Ibu guru lebih seringnya begitu, gitu. Saya tidak mengatakan dosen gitu maksudnya. Di sini karena banyak guru-guru senior, bukan berarti oh dulu seperti ini, tidak. Kalau saya melihat zaman dulu itu lebih seringnya memang kalau kita tadi mengacu, guru itu sebagai pengontrol murid. Jadi segala sesuatunya itu ada di tangan guru. Jadi guru berhak untuk kalau murid salah tidak diberi kesempatan untuk murid menyelesaikan masalah, tapi langsung kamu salah, kamu harus ini gitu. Seperti itu, Nah, di sini ada contohnya, ibu-ibu, Nah, untuk hukuman, kemudian konsekuensi itu sifatnya netral, kemudian untuk restitusi itu sifatnya positif. Di sini kalau untuk hukuman itu model paksaan, tadi yang sudah disampaikan di depan. Kemudian untuk konsekuensi itu ada stimulus dan respons, sedangkan positif itu menggunakan teori kontrol yang tadi sudah disampaikan di depan begitu. Ini ada contohnya, misalnya kalau kata-kata yang negatif untuk hukuman ini, awas kalau dilakukan lagi nanti gitu. Kemudian kalau untuk konsekuensi dan restitusi itu berbeda lagi seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu? Terkadang begitu, ibu, betul susah diterapkan kita. Ini Bu Laras. Tapi iya betul. Memang seperti ini perlu proses, ibu-ibu. Memang kita tidak, saya juga menyampaikan ini juga tidak nopo caranya, bukan berarti saya sudah berhasil, bukan. Ini kita juga sama-sama belajar. Memang kalau kita melihat anak didik kita yang sekarang dengan perkembangan zaman yang sekarang, kemudian dengan sosial media yang luar biasa, anak-anak terpengaruh dengan sosial media. Kalau kita lihat memang sobat santunnya saya buat luar biasa. Jadi saatnya kalau yang tadi disampaikan Bu Eri susah, iya Bu, memang saya pun ketika akan melakukan itu kadang juga suka mikir juga aduh bisa nggak ya? Tapi bismillah, insya Allah kita bisa begitu dengan menggunakan pendekatan yang tadi, pendekatan teori kontrol tadi, insya Allah kita bisa begitu.
Nah, ini ada dampaknya ibu-ibu. Jadi kalau kita menggunakan hukuman, dampak pada siswa itu nanti siswa akan merasa marah, betul nggih? Ya, dendam nggih, biasanya kadang dendam nggih. Terus ada siswa merasa bersalah, rendah diri, apalagi tadi yang sudah dicontohkan tadi waktu kasusnya IVA, di mana IVA langsung dihukum, pasti kan IVA merasa di situ kan malu, kemudian rendah diri, betul ibu-ibu? Seperti itu. Kemudian yang pasti dengan adanya hukuman itu sangat menyakitkan, seperti itu. Kemudian kalau untuk konsekuensi itu, karena ini kan dibuat oleh guru dan anak, jadi insya Allah bisa membantu guru untuk membuat peraturan beserta dengan konsekuensinya. Kemudian untuk restitusi di sini siswa akan lebih bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi kalau kita melakukan pendekatan di awal menggunakan teori kontrol tadi, ketika menyelesaikan masalah siswa tidak langsung menghukum, kita menggunakan pendekatan, siswa akan menjadi lebih bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian menguatkan juga guru untuk membimbing siswa untuk menjadi siswa yang lebih baik, begitu. Nah, di sini kesimpulannya, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman ini biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, begitu. Itu kesimpulan dari hukuman yang tadi sudah dijabarkan di depan. Sedangkan konsekuensi bersifat sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian bentuk konsekuensi biasanya dibuat oleh pihak guru dulu, dan murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima, begitu. Di sini juga mungkin ada aturan, tapi sekarang kayaknya tidak ada poin apa Bu? Tidak ada, ini jadi kesepakatan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir untuk menyelesaikan permasalahan apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini kalau murid bermasalah, kalau diselesaikan dengan restitusi, jadi tidak langsung gurunya yang memberikan konsekuensi, tapi dibicarakan bersama. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Insya Allah kalau ada proses kolaboratif seperti itu, insya Allah sama-sama enak, muridnya ya enak, ya gurunya juga kepenak. Murid juga tidak ada rasa dendam kepada kita, dan kita pun juga nyaman, begitu. Di kelas juga nyaman. Ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai guru, kita sebaiknya atau seharusnya ya, baiknya yang mana? Posisi kontrol guru yang tepat sebagai guru itu yang mana, ibu-ibu? Teman
alasannya apa Bu Yuli? Kalau pernah kan kita bisa murid dengan saya yang menyampaikan sesuatu itu dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman diberitahukan kepada seluruh murid laki-laki SMA Negeri 1 Rembang untuk segera menuju ke masjid guna melaksanakan sholat Jumat. Dan untuk murid perempuan diharapkan segera menuju gor guna melaksanakan sholat Udhiyah serta membawa buku guna mencatat materi Udhiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu ya. Menurut saya Cici. Gitu. Teman gitu. Oke. Mungkin ada jawaban yang lain? Nah, saya manajer, Bu. Manajer alasannya apa Bu Eka? Karena kita memfasilitasi dan mengelola. Memfasilitasi anak dan mengelola gitu. Oke. Kita lihat satu-satu gitu Ibu. Penghukum. Ya. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru menerapkan posisi sebagai penghukum di sini. Ya, contohnya di sini ada istilah patuhi aturan saya atau nah ini kamu selalu saja salah. Ini yang akhirnya menjadikan label kepada anak, labeling ya. Kalau dalam sosiologi itu ada istilah labeling. Kamu selalu saja salah. Iya, jadi ya ini buat koreksi saya pribadi gitu. Ketika anak misalnya bilang kok itu terus gitu. Ya kan terkadang nggak sadar itu kamu lagi. Padahal sebetulnya anak itu saat itu sedang mulai memperbaiki, tapi ya dilalahnya gitu seperti itu. Nah itu yang akhirnya dengan kata-kata seperti itu anak merasa iya ya gitu. Iya, ambil lagi gitu. Karena saya juga pernah Bu ngalamin seperti ini. Misalnya ada anak cerita lagi ke saya gitu, kenapa ya Bu guru-guru kok sama saya kok kayak gini ya, saya kok selalu dianggapnya salah terus, nggak pernah bener gitu. Seperti itu. Jadi di situ ibu-ibu, jadi dari sini kita belajar gitu bahwa kalau kita memberikan label ke anak itu berarti dampaknya seperti ini gitu. Pelan-pelan ibu-ibu. Kemudian membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi menggunakan keheningan, kemudian kata-kata yang keluar seperti misalnya kecewa ya. Gimana coba kalau orang tua kamu ya itu jadi anak merasa kayak oh iya aku yang iya salah gitu ya. Anak merasa salah gitu ibu membuat rasa bersalah sehingga anak itu akhirnya merasa tidak berharga ya. Ya karena misalnya itu tadi saya kecewa dengan kamu mas, saya kecewa sama kamu mbak ya. Di situ anak jadi merasa ya Allah gitu ya, saya jadi ya down gitu kan, merasa oh iya ya saya sudah mengecewakan orang banyak, saya jadi merasa tidak berharga begitu. Itu bedanya penghukum dengan membuat rasa bersalah. Saya pernah kayaknya dua-duanya itu pernah mengalami juga. Mungkin ibu-ibu pun ada yang sama gitu. Nah ini teman dan pemantau, bedanya apa? Mari kita lihat. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Namun di sini kalau sebagai teman, jadi kalau saya lihat dari ini dulu, ini ada istilah kan begini ya, ada kata-kata misalnya, ayolah bantu demi bapak. Jadi di sini masih ada kesan seperti memaksa, betul gitu? Iya, jadi kayak anak itu
Misalnya menyelesaikan masalah itu karena merasa tidak enak. Kalau sebagai teman seperti itu kalau yang saya pelajari nih, seperti itu. Kalau sebagai teman, walaupun teman bagus gitu, ya guru dengan murid layaknya teman itu kan malah lebih akrab, lebih kepenak gitu kan. Tapi di sini juga kalau seperti itu, anak ketika menyelesaikan masalah, anak tidak memposisikan dirinya seperti jadi kayak saya nggak enak lah sama Bu Yeti misalnya, kayak gitu. Jadi ada kesan masih seperti terpaksa gitu. Pemantau berarti mengawasi, di sini kalau sudah jelas sekali, kalau sebagai pemantau kayak murid itu selalu diawasi terus, jadi kesannya kayak nggak nyaman begitu, ya di sini peraturannya apa gitu kan, jadi kayak kartun apa gitu. Kalau pemantau iya peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksinya apa, jadi kayak kalau saya lihat kayak kartun apa gitu. Ya pemantau, iya kesannya betul kayak Intel gitu Putri. Nah, yang terakhir adalah manajer, ya. Iya, manajer ini mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Di sini mengajarkan murid untuk memiliki motivasi intrinsik yang tadi sudah disampaikan di depan. Jadi siswa itu nanti punya rasa untuk menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka mampu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa ada rasa paksaan, ya, atau karena ada reward atau imbalan dan sebagainya, hukuman begitu. Ya, ini ada istilahnya. Di sini ada kalimat, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya, seperti itu. Kemudian kita memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki masalahnya, memberikan untuk mencari solusinya. Jadi bukan kita yang mencari solusi, tapi anak yang mencari solusi. Kamu sudah berbuat seperti ini, lalu kira-kira solusinya apa yang tepat? Kita serahkan kepada anak, begitu. Itu yang dimaksud dengan manajer. Nah, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi, kalau disimpulkan, kita sebagai guru hendaknya kita memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Kira-kira setuju nama buatan ibu-ibu? Setelah diberi penjelasan seperti ini, saya menjadi setuju. Oke, terima kasih Bu Yuli. Pikiran saya manajer itu kan kepemimpinan ya. Anjir. Ada yang memimpin, ada yang memimpin. Terima kasih, ini dijelaskan jadi paham. Saya menjadi setuju. Terima kasih Bu Yuli. Insya Allah ibu-ibu di sini juga setuju, Insya Allah Bu, ini adalah posisi yang tepat kita sebagai seorang guru, kita sebagai manajer. Jadi nanti kita juga bisa menjadikan murid kita menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Murid jadi bisa lebih bertanggung jawab, begitu. Harapannya adalah seperti itu. Sebetulnya harapan akhirnya atau tujuan akhir dari ini adalah menginginkan murid kita nantinya bisa bertanggung jawab, begitu. Itu yang idealnya ya. Itu idealnya, betul Bu Tuti. Idealnya manajer. Tadi awalnya saya mau jadi teman. Dalam arti kalau ada sesuatu masalah, kita sebagai teman dekat dengan siswanya dalam menyelesaikan masalah, tapi tetap ada batas-batasnya antara guru dengan murid awal. Saya juga waktu belajar ini Bu-ibu, saya juga berpikirnya sama seperti Bu Tuti dan Bu Yuli. Saya sebagai teman, karena memang selama ini yang saya terapkan juga begitu. Saya ke murid itu ya seperti teman, tapi masih tetap ada batas
kekerasan. Tapi ketika saya belajar ini, ketika maksudnya sudah mempelajari ini, oh kalau teman tuh murid ketika misalnya menyelesaikan masalah itu masih ada sedikit paksaan begitu, jadi merasa kayak nggak enak sama Putri ya, Bu Tuti kayak gitu, seperti itu. Ketika misalnya mau melakukan sesuatu seperti itu, atau betul. Misalnya kan ada tugas begitu ya, saya memberikan tugas begitu, tidak dikerjakan lah nggak enak gitu. Tapi kalau misalnya sebagai manajer kan anak punya tanggung jawab. Oh iya, ini saya diberikan tugas, ini berarti harus saya kerjakan, kan seperti itu. Tapi kalau sebagai teman kan kayak ada perasaan tidak enak begitu. Itu sih yang saya pahami begitu, ibu-ibu. Begitu ibu-ibu, lanjut atau mau? Ngantuk ya? Moga sambil didahari seadanya Waktu momen puasa zakat sebagai manajer, ya kan? Murid berusaha untuk mempertanggungjawabkannya sendiri. Apakah tanpa ada bimbingan dari gurunya atau bagaimana? Supaya siswa atau murid yang melakukan kesalahan katakanlah ngerti salahnya, ngerti konsekuensinya. Memperbaiki kesalahan. Iya. Ibu-ibu ini kan mengajarkan murid untuk mandiri dan bertanggung jawab, kalau seperti ini kan. Ketika kita mau menyelesaikan permasalahan murid, kita tetap memberikan arahan juga. Ini kan awalnya dari kesepakatan dulu. Maksudnya ketika murid misalnya melakukan kesalahan, kita memberikan apa istilahnya sebuah, kalau di segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Jadi kita bertanya dulu, apa yang kamu yakini, apakah yang kamu lakukan itu ada dalam kesepakatan kelas begitu. Kita meyakinkan dulu kepada menstabilkan identitas dulu kepada siswa, kemudian memvalidasi tindakan siswa bahwa tindakan tersebut salah begitu. Tetap kita memberikan arahan, ibu. Kita memberikan arahan, tidak kita lepas langsung misalnya ya silakan kamu cari solusinya sendiri. Tidak, malah siswa bingung, tapi kita memberikan arahan. Kemarin kita sudah ada kesepakatan seperti ini ya, nah kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan ini apa yang kamu yakini, apa yang akan kamu lakukan, seperti itu. Guru tetap masuk di dalamnya, betul. Bukan berarti kita lost. Mungkin kan kalau sejauh ini saya mungkin kadang kan ketika misalnya siswa mengalami masalah, kita langsung karena kamu udah salah gini, sudah misalnya nggak pikir begitu ya, ya udah kamu ya denda aja 5.000 kan gitu. Nah kira-kira, sekarang mulai dirubah dengan begini. Ini untuk belajar saya juga misalnya ketika tidak pikir. Nah kira-kira kalau kamu tidak pikir, yang akan kamu lakukan apa? Siswa diminta untuk mencari solusinya sendiri, bertanggung jawab dengan masalahnya sendiri gitu. Tapi dengan kita memberikan arahan. Nanti biarkan siswa yang mencari, misalnya, oh ya udah Bu, nanti biar saya ini aja ya Bu, saya muncul kesadaran siswa, muncul motivasi intrinsik siswa. Oh berarti gini aja ya Bu, kalau saya nggak pikir, kalau saya bayar denda aja gimana Bu? Nah ketika misalnya, itu ada nggak dalam kesepakatan kelas kayak gitu? Misalnya ada Bu, oh ya sudah silakan. Kalau memang kami yakin dengan tidak pikir kamu bisa mengganti kesalahan kamu dengan membayar, ya silakan gitu. Tetap kita istilahnya mendampingi siswa dalam itu begitu. Ada pendampingan dan pengarahan. Tetap ada pendampingan dan pengarahan. Tidak kita langsung lockdown bagi istilahnya ya. Begitu ibu-ibu ya. Oke. Jadi sepakat ini posisi kontrol guru yang ideal ini adalah sebagai manajer. Bu Yanti bagaimana manajer
Tapi ya kadang bisa sebagai pemukul. Nah, Iya. kan situasi dan ideal. Tapi idealnya manajer. Idealnya manajer, cuma gini, prakteknya kadang kan suka berubah-ubah gitu. Gini, sama-sama belajar, saya belajar juga. Kalau saya jadi pembuku, Begini, Apalagi siswanya yang melanggar kurang kepekaannya. ya harus lebih banyak bersatu. Iya. Ya berarti kalau mengacu sama filosofi Kahadim, berhamba pada murid Bu. Hamba. Berhamba pada murid. Di filosofinya Kahadim gitu Bu, berhamba pada murid. Kalau menghamba sudah beda, berhamba pada murid. Ya, ini 5 posisi kontrol. Di sini ada contohnya. Kalau penghukum ada istilah menghardik, menghardik, menyakiti, kata-katanya juga sudah sangat jelas. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan gitu ya. Apa sih kamu bisa? Ya, apa sih kamu gitu? Awas kota. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah ini, kalau yang tadi Bu Yuli mungkin apa sih kamu itu nggak bisa, mungkin itu membuat rasa bersalah loh Ibu. Ya apa sih kamu kok nggak bisa kayak gitu aja gitu kan? Anak merasa berarti saya nggak bisa. Menghasilkan pengkhianatan. Itu sama saja dengan membuat rasa bersalah Ibu. Anak kan jadi merasa, oh ya saya nggak bisa. Nggak bisa. Iya gitu. Anak jadi merasa kayak akhirnya rendah diri gitu kan gitu. Nah di sini, Bu, istilah teman ya, istilah teman ini kalau kontrol guru sebagai teman, di sini membuatkan alasan. Jadi guru itu nanti akan mencari alasan-alasan untuk muridnya gitu. Jadi kalau misalnya apa ya yang biar murid saya manut sama saya itu gimana ya gitu. Selalu jadi nopo gitu. Akhirnya muridnya tidak bertanggung jawab gitu di sini guys. Guru yang terus bekerja gitu mencari solusi bagaimana gitu. Nanti kembali lagi ke guru kalau seperti itu gitu. Kalau sebagai teman nanti kembali lagi ke guru gitu biasanya gitu. Jadi murid ya akhirnya tidak punya rasa kemandirian dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini mengajukan pertanyaan kalau yang manajer. Nah, tadi apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini hal tersebut? Nah, terakhir kira-kira hal apa yang bisa menggambarkan tentang diri kamu untuk menyelesaikan permasalahan kamu begitu? Itu adalah kata-kata yang ada dalam posisi kontrol sebagai manajer, ya. Ini dampaknya, ya, ibu-ibu, dampak pada murid. Kalau tadi kan posisinya guru ya. Nah, saya ini lagi, ketika guru berbuat seperti ini, maka akan berdampak pada murid. Misalnya untuk menghukum. Nah, ini ya. Bukannya muridnya menjadi insaf, gitu. Tapi malah biasanya karena murid di situ ada perasaan dendam, marah begitu, gitu. Biasanya mereka akan mengulangi kesalahan yang sama, gitu. Menjadi agresif, betul. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, murid merasa gagal, rendah diri, tidak berharga. Terus, nah ini sebagai teman, karena tadi kan berarti guru yang harus mencari alasan apa ya yang disampaikan ke murid kan begitu, karena sebagai teman. Jadi di sini murid tidak punya kemandirian, murid tidak bisa memutuskan seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, nah ini berarti kita harus selalu menyediakan reward
mantau nggih. Nggih. Jadi kan murid nanti mau melakukan sesuatu itu kan karena ada rewardnya. Kalau tidak berarti nanti ada punishment. Berarti kita harus selalu menyediakan itu ibu-ibu, reward dan punishment. Tapi kalau yang ribet kan harus dalam pemutaran ya. Tidak sih Bu, kan bisa ya di ucapan nilai gitu kan. Tapi ya memang reward yang seperti itu kan memang harus ada terus ya. Bisa memberikan apresiasi bagus, seperti itu memang harus, harus gitu. Kemudian yang terakhir yaitu kalau sebagai manajer nanti dampaknya pada murid akan menjadi lebih baik sehingga murid bisa mengevaluasi dirinya seperti itu. Ya, selanjutnya, nah ini kita langsung ke keyakinan kelas ya Ibu. Mungkin sudah tidak asing ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Dan saya kemarin waktu bikin keyakinan kelas, prosesnya bagaimana Ibu-Ibu? Kalau boleh tahu. Ya, bermusyawarah. Menawarkan, bermusyawarah. Terus menyepakati nggih. Sebetulnya ketika membuat keyakinan kelas itu tahapannya panjang Bu Ibu. Nggih. Saya sebenarnya ada fotonya tapi nanti saja ya saya share ya, saya ini aja ya. Ini harus membuka WA dulu. Jadi membuat keyakinan kelas itu berawal dari misalnya kita menggali siswa dulu. Apa sih yang kalian inginkan untuk kelas kita menjadi nyaman gitu? Menggali siswa. Mimpi-mimpi mereka dengan kelas ini apa sih gitu? Kita tawarkan dulu. Kita bikin semacam peraturan ya. Peraturan dulu. Apa sih aturan-aturan yang ada di dalam kelas ini yang harus ada apa aja gitu. Dari situ nanti kita breakdown ke kalimat positif seperti itu. Misalnya contohnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah kira-kira kalimat positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah baru setelah itu di breakdown lagi ke nilai kebajikan. Kalau buanglah sampah pada tempatnya berarti nilai kebajikan apa yang muncul di situ? Berarti tercipta sebuah apa? Kebersihan, kenyamanan. Ada nilai kebersihan, kenyamanan, begitu kan? Oke. Baru setelah itu kita sepakati. Itu kalau membuat keyakinan kelas yang sesungguhnya itu seperti itu Ibu-Ibu. Prosesnya cukup panjang. Tapi keyakinan kelas kalimatnya seperti ini. Siswa tidak boleh atau siswa dilarang. Oke. Siswa dilarang begitu nggih. Kalau dilarang kan itu kan kayaknya lebih ke kalimat negatif apa nggih? Dilarang gitu. Nah, dilarang itu kita ubah menjadi kalimat positif. Nggih, misalnya siswa dilarang mencontek ya. Berarti kalimat positifnya apa? Bekerjalah secara jujur gitu. Nggih. Jadi kalimat-kalimat jadi di sini diusahakan ketika membuat keyakinan kelas diusahakan menghindari kalimat yang negatif, kata-kata dilarang, jangan, itu tidak boleh. Itu kalau bisa dihindari ibu-ibu. Jadi kita ubah menjadi kalimat positif. Ya seperti yang tadi, dilarang membuang sampah. Yang diingat yang belakangnya kok buang sampah. Oh iya betul. Kali tidak jembalannya tidak dibahas, tidak dilaksanakan. Dilarang contek, tapi yang diingat di sini lah contek atau dilarang pakai bilang. Kerjakan dengan jujur, yang ingat jujur. Kan kerjakan dengan jujur, berarti kan kita itu kan kalimat positif Bu. Berarti kan di situ ada larangan supaya kita tidak mencontek gitu. Jadi kalau membuat keyakinan kelas diusahakan menghindari kalimat-kalimat yang negatif. Jangan pantang. Positifnya apa?
Nopo kira-kira itu? Jangan makan pada saat pembelajaran. Makan di kelas. Ya, positifnya apa ya? Positifnya nopo kira-kira? Kalau belajar makan boleh. Minum paling. Nah, itu kan paling minum. Oh gitu. Tidak boleh minum. Ya itu minum. Kalau makan, Makan masih enggak? Makan tapi belajar bisa tahu ya. Tapi kan positif. Positif gimana? Kalau saya kalau saya kemarin ketika saya membuat keyakinan kelas ya, saya waktu belum mengenal ini ya saya langsung itu Bu bikin keyakinan kelasnya yang apa ya coba berarti tidak boleh ini gitu waktu belum belajar ini gitu, setelah belajar ini oh ya berarti kita gunakan kalimat yang positif. Kalau di saya untuk makan minum gitu ini mungkin berbeda dengan ibu-ibu yang lain Kalau di saya, karena saya ngajarnya sosiologi, kalau mendalam sosiologi mungkin sudah, aduh gitu ya, kan IPS gitu, Jadi kalau saya itu boleh minum dan boleh makan permen ibu-ibu, Ini kok nanti misalnya, loh, ini mungkin lain dari yang lain, Kalau saya boleh makan permen Bu. Kalau saya gini, kalian boleh makan nanti saat istirahat. Sama saja tidak boleh gitu pada saat pembelajaran. Kan boleh makan saat istirahat. Iya, positif. Positif, Saat istirahat. diperbolehkan makan saat istirahat. Nah, itu kalimat positif betul. Terima kasih Bu Yuli. Kalau minum boleh, kalau minum kalau biasanya boleh, makan boleh makan saat istirahat nanti. Oh, itu bisa itu Ibu. Terima kasih Ini inspirasinya Bu Yuli luar biasa. Jadi itu berarti kalimat positif Bu, betul. Kan tadi kan saya juga waktu ditanya Bu Eni, apa ya saya mikir dulu. Jangan makan saat pembelajaran. Nah, kita bisa ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Boleh makan saat istirahat. Nah, itu bisa. Itu nanti kita terapkan di kelas, Tapi kalau saya pribadi ini mohon maaf, mungkin lain dari yang lain. Kalau saya boleh makan permen biar tidak ngantuk. Itu kalau saya. Yang boleh kasih boleh makan permen asal dibagi-bagi. Oh iya, ada juga yang begitu. Boleh makan permen asal dibagi-bagi, boleh. Kalau saya boleh makan permen, yang penting jangan permen kocek. Permen yang gagal itu loh, yang permen simbik kalau permen sikil. Kalaupun ada permen sikil betul. Kalaupun ada apa istilahnya gagalnya kalau itu dibuang dulu gitu. Kalau saya seperti itu, mungkin ini berbeda dengan ibu-ibu yang lain Kalau ibu-ibu mungkin tidak boleh makan atau boleh makan tapi saat istirahat. Kalau saya boleh makan permen. Gak apa-apa Bu Eri. Kalau saya boleh makan permen. Jadi malah dibagi tuh. Berarti kalau makan permen harus bawa permen. Nah ini, kenapa kita pakainya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang memiliki nilai-nilai kebajikan, yang tadi sudah disebutkan di depan. Kemudian keyakinan ini biasanya dibuat dalam bentuk positif. Kemudian apalagi ya? Semua warga kelas itu bisa berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan ini bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu ini bisa istilahnya berubah Kalau misalnya kok ini sudah tidak sesuai, ini bisa kita rubah lagi dan sebagainya. Kalau peraturan kan biasanya sudah langsung top palu kamu kesannya kalau A
aku. Kalau ini kan tidak. Kita melibatkan siswa untuk membuat kesepakatan, keyakinan kelas. Kalau ini kita melibatkan siswa, begitu. Terakhir ibu-ibu ya, materi terakhir ya Allah. Nah ini segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah di sini ya, menstabilkan identitas di sini tujuannya supaya siswa tidak merasa gagal ketika menstabilkan identitas. Ada kalimatnya di sini, ya. Jadi ketika misalnya kita menangani siswa, ya, kita tidak langsung kamu kok begitu sih, ya. Tapi kita bisa menstabilkan siswa supaya siswa merasa siswa itu tidak merasa bersalah, siswa tidak gagal. Kita bisa dengan kalimat berbuat salah itu wajar, berbuat salah itu tidak apa-apa, saya juga pernah, itu bisa. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Tapi kadang kita gengsi gitu. Maksudnya saya juga kadang misalnya saya juga pernah melakukan itu, kadang mikir dulu ya, gengsi gitu. Nah dengan begini, ketika ada kalimat seperti itu, kita bisa menstabilkan identitas siswa. Insya Allah siswa itu merasa jelas dihargai, ya? Dan siswa merasa tidak merasa bersalah. Terus siswa juga merasa siswa itu tidak gagal gitu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika misalnya ada siswa bermasalah, jangan langsung loh kok bisa, ya. Lah kok maning kayak gitu ya. Iya, tapi kita bisa menstabilkan dulu dengan gimana sih gitu ya. Oh itu nggak apa-apa gitu. Iya, nggak apa-apa gitu. Kita bisa kok menyelesaikan ini gitu. Atau ya itu tadi, saya juga pernah kok seperti itu gitu. Susah gitu, tapi insya Allah kita bisa. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, jadi jangan langsung kok mesti kayak gini, kok mesti gini, ya. Tapi bisa dengan kenapa? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Jangan langsung menyalahkan siswa gitu. Tapi terkadang kita lepas kontrol gitu, langsung mesti kayak gitu. Ya kan? Iya, maksudnya ini saya juga pernah begitu sering malah kayaknya. Nah, kita perlu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya ke siswa, kenapa sih kamu pasti punya alasan ya, kenapa kamu berbuat seperti itu. Terus kamu boleh kok mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru gitu. Kamu boleh kayak gitu mas, tapi sebaiknya gitu. Begitu, Jadi ini istilahnya betul bu, bombongi siswa jadi jangan langsung siswa kadang-kadang sudah jadi bombongi siswa dulu. Insya Allah kalau siswanya bombong, ya biasanya kalau siswa bombong ini saya juga pernah praktek maksudnya pendekatan seperti itu gitu. Misalnya tidak langsung menyalahkan, kita pendekatan dulu. Biasanya siswa kan langsung cerita dengan sendirinya. Kadang kita diburu waktu Dan yang terakhir adalah menanyakan
keyakinan. Jadi tadi kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki permasalahannya. Ya, iya. Kita mengajarkan siswa untuk bisa bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan permasalahan. Itu adalah segitiga restitusi. Kesimpulannya apa, Ibu-ibu? Kesimpulannya adalah jadi di sini untuk dapat terlaksananya visi dengan baik dalam mewujudkan Merdeka Belajar dan profit belajar Pancasila, hendaknya sekolah itu harus mampu menjadi taman, ya. Iya, kalau taman itu kan kesannya indah gitu ya. Sekolah itu harus menjadi taman yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman, suasana yang kondusif, sehingga sekolah mampu untuk menumbuhkan budaya positif. Begitu. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya. Jadi kembali lagi tadi berhamba pada murid, bukan menghamba, berhamba pada murid. Kemudian di sini nanti murid bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Dengan budaya positif nanti tujuan akhirnya itu adalah menjadikan murid kritis, mandiri dan bertanggung jawab, punya rasa hormat kepada bapak ibu guru, dan bisa menyelesaikan permasalahannya, bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Seperti itu. Baik. Penutup nih. Alhamdulillah. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, yaitu sebagai manajer yang menuntun, bukan menuntut ya, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya pada hari ini adalah untuk budaya positif itu nanti tujuannya menuntun murid untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu kesimpulan budaya positif yang diterapkan di sekolah seperti itu. Ibu-ibu, alhamdulillah selesai sudah. Terima kasih ibu-ibu sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Bu Tria sudah memberikan pencerahan. Sama-sama. Akan diterapkan di keluarga. Sami-sami ibu-ibu, insya Allah kita sama-sama belajar. Ibu saya juga belajar, dengan budaya positif ini yang tadi sudah dipaparkan, sama-sama belajar. Saya juga belajar. Ini sebetulnya juga khususan untuk saya ingin belajar untuk menerapkan budaya positif. Kalau tadi Bu Eli bilang mengatakan nanti akan saya terapkan di keluarga juga, saya juga sama Bu. Terkadang juga saya ke anak juga sama seperti itu, langsung belajar kayak gitu. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih ibu-ibu. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, kalimat yang kurang berkenan, mohon maaf dalam penyampaian. Seperti itu saja. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu.
Waalaikumsalam. Silakan duduk bangkit. Ya, silakan duduk bangkit. Baik Bu, Ya. Saya bangkit. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya. Terima kasih bangkit sudah mau menemani Putri ya hari ini. Bangkit, Bu Guru perhatikan akhir-akhir ini Bangkit sering sekali terlambat masuk ke kelas pada saat pelajaran sosiologi. Benarkah demikian? Benar Bu, saya minta maaf. Iya Bangkit, tidak apa-apa. Bu Guru juga pernah terlambat. Tapi pasti Bangkit punya alasannya. Bolehkah Bangkit bercerita alasannya apa, kenapa sering terlambat? Boleh Bu. Jadi saya sama teman saya mabar sampai larut malam. Jadi bangunnya kesiangan. Nah, poin terlambat ini ada tidak dalam kesepakatan kelas yang sudah dibuat kemarin? Ada Bu, poin kedisiplinan. Oke. Ada tidak keyakinan kelas yang Bangkit banggar? Ada Bu, Apa? Disiplin. poin kedisiplinan. Baik, berarti dengan Bangkit datang terlambat, berarti Bangkit sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati ya. Oke, lalu apa yang akan Bangkit lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Saya akan mengurangi jam mabar saya dan ganti waktu mabar saya di hari Minggu dan hari Sabtu malam. Ya, baik Bangkit. Dengan Bangkit datang terlambat, berarti Bangkit sudah melanggar keyakinan kelas. Iya Bu, saya minta maaf. Ya, Bangkit, adakah yang akan Bangkit lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Ada Bu, saya akan berusaha mengurangi waktu bermain game saya sampai larut malam agar tidak bangun kesiangan. Baik Bangkit, adakah yang ingin Bangkit lakukan lagi? Ada Bu, saya akan mengganti waktu bermain game saya pada hari libur saja, pada Sabtu malam dan Minggu malam. Nah, kalau Minggu malam berarti kan malam Senin. Berarti malam apa sih? Malam Sabtu dan malam Minggu. Oke. Baik Bangkit, langkah kamu sudah bagus, Bu Guru sangat mendukung ya. Semoga apa yang langkah yang Bangkit lakukan supaya Bangkit tidak terlambat lagi bisa Bangkit laksanakan dengan sebaik-baiknya ya, sehingga Bangkit tidak terlambat lagi datang ke sekolah pada saat pembelajaran. Ya Bu, terima kasih. Bagus Bangkit, Guru akan sangat mendukung sekali langkah yang kamu lakukan sehingga kamu tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah pada saat pembelajaran di kelas, khususnya pembelajaran sosiologi ya. Iya Bu, baik. Ya. Terima kasih Bangkit. Sekarang Bangkit boleh kembali ke kelas mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ya Bu, terima kasih. Ya, silakan. Saya sangat senang karena saya dirangkul untuk berdiskusi agar menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Putri tadi manggil saya. Iya betul, silakan duduk Ima. Sehat Ima? Alhamdulillah sehat Bu. Ya Ima, terima kasih Ima sudah menemui Putri hari ini ya. Ima, Bu Guru perhatikan akhir-akhir ini Ima sering sekali ngobrol ya saat pembelajaran sosiologi. Bahkan saat berdiskusi pun Ima lebih banyak mengobrol dengan teman ketimbang berdiskusi dengan kelompoknya.
Ima sering mengajak ngobrol temannya ya. Iya. Iya Bu, saya minta maaf ya Bu. Iya, tidak apa-apa Ima. Ibu juga pernah melakukan hal seperti itu, mengobrol ketika kegiatan. Tapi pastinya Ima punya alasan ya kenapa Ima melakukan hal seperti ini. Iya Bu, saya sering merasa bosan ketika pembelajaran, apalagi saat gurunya hanya menjelaskan saja, tidak ada kegiatan lain. Dan saat berdiskusi, pendapat saya sering salah Bu, jadi saya lebih memilih mengobrol bersama teman. Baiklah kalau begitu, berarti adakah keyakinan kelas yang Ima lihat? Ada Bu, kenyamanan. Baiklah, berarti dengan Ima ngobrol ketika sedang pembelajaran, berarti Ima sudah melanggar keyakinan kelas ya? Ya Bu, saya minta maaf. Ya. Adakah yang ingin Ima lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Ya Bu, saya akan mengurangi kegiatan ngobrol saya ketika pembelajaran maupun ketika diskusi. Ada hal lain lagi yang ingin Ima lakukan selain itu? Mungkin hanya itu saja Bu. Baik Ima, Ibu sangat mendukung lakukannya ya. Semoga dengan langkah yang akan kamu lakukan, dengan tidak mengobrol saat pembelajaran serta diskusi, kamu akan jauh lebih baik lagi dari yang Ima sebelumnya, dan kamu bisa mengikuti pembelajaran ini dengan maksimal. Baik Bu. Ya. Terima kasih Ima sudah menyempatkan waktunya untuk menemui Ibu ya. Ya, Ima sekarang boleh kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih. Pendapat saya tentang cara menyelesaikan masalah saya sangat senang dan sangat merasa terbantu karena saya diajak berdiskusi dan ngobrol untuk menyelesaikan masalah ini.